Selamat mendengarkan podcast ini. Selama ini kalau berbicara mengenai perlindungan Tuhan, pandangan orang, asumsi orang adalah campur tangan Tuhan menghindarkan manusia dari kesulitan, dari keadaan yang tidak nyaman, dari ancaman dan bahaya-bahaya yang membuat manusia bisa celaka di bumi ini. Dan Tuhan memenuhi segala kebutuhan jasmani. Jadi kalau bicara mengenai mencari perlindungan Tuhan, artinya berusaha berusaha mohon supaya Tuhan terlibat dalam berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Tuhan memberikan pertolongan ya, untuk masalah-masalah kehidupan fisik atau jasmani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Inilah konsep berlindung kepada Tuhan dalam agama pada umumnya. Jadi kalau orang berkata, aku berlindung kepadamu Tuhan, artinya engkau jagai aku dari malapetaka mara bahaya. Ya, selamatkan dan lewatkan aku dari ancaman-ancaman ini dan penuhi kebutuhanku. Nah, inilah cara atau versi berlindung menurut agama-agama pada umumnya. Itulah sebabnya orang beragama karena membutuhkan perlindungan Tuhan. Dan menurut survei, analisa, sosiologi, ketika zaman sulit, ketika dunia sulit, agama menjadi opsi yang terbaik. Orang berduyun-duyun ke gereja, orang berbondong-bondong mencari Tuhan. Orang mencari Tuhan, orang beragama itu pun dalam rangka supaya dapat dihindarkan dari berbagai malapetaka, mara bahaya, dan semua kebutuhan jasmaninya dipenuhi. Bagi orang Kristen yang memiliki konsep seperti ini, berarti dia belum dewasa rohani. Memang ironinya gereja mengajarkan begitulah yang namanya berlindung kepada Tuhan. Lalu juga menantang jemaat, menawarkan kepada jemaat perlindungannya, saudaraku. Ayo, siapa yang mau dilindungi Tuhan, siapa yang mau dilewatkan dari persoalan, siapa yang kebutuhan jasmaninya mau dipenuhi, mari saya doakan. Begitulah kata tokoh-tokoh gereja di beberapa gereja atau di beberapa tempat, saudaraku sekalian. Ini fakta yang terjadi. Berlindung kepada Tuhan cara yang tidak dewasa. Lalu bagaimana berlindung kepada Tuhan dengan cara yang dewasa itu? Orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan menjadi orang yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, aku berlindung kepadamu, artinya aku berusaha Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu, untuk kulakukan dan memenuhi semua rencana-Mu, atau aku mau berkenan kepadamu, karena itulah yang membuat diriku aman. Mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, memenuhi rencananya, atau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang disebut sebagai keadaan paling aman. Kalau hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani terpenuhi, tinggal di wilayah di mana tidak ada ancaman, ya itu belum bisa dikatakan aman, saudaraku. Makanya kita harus mengerti aman di sini aman dalam konteks apa. Tuhan berkata, kamu jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membuangnya ke neraka. Tetapi takutlah akan Allah yang bukan saja berkuasa membunuh tubuh, tapi juga membuangnya ke dalam neraka. Itu maksudnya, saudara. Ini faktanya. Jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh,
tetapi yang tidak berkuasa membuangnya ke neraka. Jadi inti persoalan itu bukan ada di masalah tempat tinggal yang banyak begal atau premannya. Ya walaupun itu persoalan. Inti masalahnya bukan pada jodoh, pada kebutuhan jasmani yang belum terpenuhi dengan baik. Inti masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu inti persoalan, saudara. Jadi kalau saudara tidak mengerti inti persoalan ini, hidup saudara pasti membias kemana-mana. Saudara pasti belum mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ke gereja bukan mencari kerajaan Allah, tapi kerajaannya sendiri. Bagaimana ekonomiku baik, rumah tanggaku kokoh dan utuh, bagaimana tubuhku sehat, bagaimana aku bisa menikmati hidup dengan nyaman. Dan selama ini, hal ini dianggap sebagai standar. Hal ini dianggap sebagai ukurannya. Bayangkan, saudaraku sekalian. Betapa menyedihkan, saudara. Orang berpikir bahwa persoalan hidup ini adalah waktu muda, bagaimana biar sekolah dengan nilai baik. Setelah selesai sekolah SMA, masuk ke perguruan tinggi. Bagaimana bisa menyelesaikan 3,5 tahun sampai 4 tahun. Setelah itu bagaimana mendapatkan pekerjaan. Sudah mendapatkan pekerjaan, bagaimana memiliki teman hidup. Setelah memiliki teman hidup, bagaimana punya anak. Lalu bagaimana memiliki cukup uang ya untuk persediaan. Bagaimana memiliki sebuah hidup yang terjamin dengan tunjangan hari tua. Nah, itu yang dikenali. Itu yang dipahami hidup ini loh, persoalan itu. Sekolah, kuliah, kerja, bisnis, dapat teman hidup, dan seterusnya. Padahal itu bukan inti persoalan. Tetapi telah dianggap dan dijadikan sebagai inti persoalan. Bagaimana orang-orang seperti ini bisa mengerti kehendak Tuhan? Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Ini faktanya, saudaraku sekalian. Sibuk dengan dirinya sendiri. Ini yang terjadi dewasa ini, saudaraku sekalian. Banyak orang bergereja pun juga dalam rangka ingin mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Padahal mestinya sebagai anak-anak Allah, kita tidak perlu mempersoalkan hal tersebut. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Ya, kita berusaha untuk mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa serta menyelesaikan pekerjaannya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. That's it, itu inti persoalan. Nah, mungkin ada yang berkata, Pak, bagaimana bisa ya Pak? Ngomong sih gampang Pak, prakteknya yang sulit Pak. Saudara jangan anggap saya tidak pernah mengalami kesulitan. Dan saudara anggap saya ini gampang melewati hari hidup saya. Pergumulan persoalan pun tentu ada, bahkan banyak saudaraku sekalian. Tetapi kita kan tidak boleh saudaraku sekalian meragukan Tuhan. Bagaimana caranya Anda menyenangkan Tuhan? Salah satunya adalah ketika kita dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang berat, tetapi kita tidak mempersalahkan siapa-siapa, apalagi mempersalahkan Tuhan dan bersungut-sungut kepadanya. Apalagi orang yang mengerti bagaimana berlindung dengan baik. Oh pasti saudaraku sekalian yang kasih, orang yang sungguh-sungguh mau berlindung dengan baik, dengan cara yang baik, dia akan berusaha mengerti kehendak Tuhan, berusaha melakukan kehendak Tuhan, berusaha memenuhi rencananya, berusaha berkenan kepada Tuhan. Itulah yang membuat dirinya aman. Maka orientasi berpikir orang memang harus dirubah, saudara. Kalau orientasi berpikirnya masih perkara-perkara duniawi, maka yang dipersoalkan pun juga hal-hal duniawi. Doanya akan dipenuhi dengan permintaan-permintaan yang berorientasi pada hal-hal duniawi. Nah, padahal saudaraku sekalian,
Kita orang-orang yang sudah dipindahkan. Alkitab mengatakan kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Baptisan pun juga lambang kematian. Artinya kita dimatikan dari cara hidup kita yang lama. Masuk dengan cara hidup yang baru. Ini faktanya, saudaraku sekalian. Jadi Kristen itu kan begitu, saudaraku. Inti persoalannya di situ. Jangan membias kemana-mana, saudaraku. Orientasi berpikir orang ini yang menentukan, saudaraku. Bertalian dengan ini, saya ingin membagi kebenaran kepada saudara. Apa sih artinya visi itu? Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, lalu memandang dan berwawasan ke depan untuk menyelesaikan persoalan itu. Selama ini kita bicara soal visi, waduh, pada umumnya orang punya berbagai-bagai visi. Oh, punya visi ini, visi itu. Visi tahun ini, saudara, kita akan membangun gereja. Visi tahun ini, saudara sekalian, kita harus berbuah-buah. Padahal berbuah-buah itu tidak usah jadi visi, memang perintah Tuhan, saudara. Jangan dianggap itu penting untuk suatu masa dan tidak penting untuk masa yang lain. Tuhan berkata baik tidak baik waktunya beritakan Injil. Baik tidak baik waktunya beritakan Injil. Ini yang penting saudara harus ketahui. Ketika seseorang sungguh-sungguh mencari perlindungan Tuhan, dia akan berusaha, saudaraku sekalian, tidak bercacat dan tidak bercela. Dia akan berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Karena itulah yang membuat dirinya aman. Itulah yang membuat dirinya terlindungi. Oh saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh berusaha mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendaknya, dan benar-benar saudaraku sekalian, kita mau berkenan kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah yang pasti diistimewakan Tuhan. Kita tidak usah berkata, Tuhan Yesus lindungi aku. Tuhan pasti melindungi. Ya Tuhan jaga aku. Tuhan pasti menjaga. Karena diri kita ini, saudaraku sekalian, milik Tuhan. Orang-orang yang merengek-rengek kepada Tuhan itu kan orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya milik Tuhan. Misalnya kalau orang berdoa, Tuhan berdoa begini, Tuhan tolong tokoku supaya jangan bangkrut. Aku mengandalkan Engkau Tuhan, aku berlindung kepadamu. Loh, itu toko siapa? Itu tokonya Tuhan. Anda tidak minta supaya Tuhan berkati, Tuhan pasti berkati kalau pelakunya baik. Kalau manajernya baik, ownernya Tuhan, saudara. Ya, kalau bisa dipercayai Tuhan, pas Tuhan berkati. Nah, di sini kita harus tahu ya saudaraku, sering kita berkata, Tuhan aku mengandalkan Engkau. Aku berlindung kepadamu, aku mengandalkan Engkau. Jangan kaget kalau Tuhan berkata, aku mengandalkan kamu. Itu toko adalah milikku. Ku percayakan kepadamu, aku mengandalkan kamu. Kalau kita punya tubuh, saudaraku sekalian, sakit atau ada masalah, kita berkata, Tuhan tolong aku. Tolong sembuhkan aku tubuhku ini. Tuhan akan menjawab, tubuhmu itu bait Roh Kudus, baitku, bukan milikmu. You are not your own, kau bukan milik kamu sendiri. Itu yang benar. You are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Tubuh bait Roh Kudus, Tuhan pasti sangat peduli. Tuhan pasti mau menolong. Masalahnya kamu bisa diandalkan gak? Tuhan seakan-akan berkata, aku mengandalkan kamu merawat tubuh ini yang adalah baitku. Mengandalkan Tuhan, saudaraku. Yang adalah bait Roh Kudus. Nah ini kan jadi masalah, saudaraku sekalian. Masalah pelik. Banyak orang tidak tahu.
Karena merasa memiliki hidupnya sendiri. Tuhan tolong rumah tanggaku pulihkan. Loh, Tuhan itu tidak ingin rumah tangga saudara berantakan. Tuhan bukan hanya memberikan pemulihan, tapi menumbuhkan hubungan dalam rumah tangga menjadi sempurna, harmoni, sesuai rancangan Tuhan. Jadi tidak usah berkata, Tuhan pulihkan rumah tanggaku, tolonglah. Tuhan pasti mau menolong. Masalahnya saudara bisa diandalkan enggak? Seakan-akan ya, dan memang demikian Tuhan berkata, aku mengandalkan kamu. Ya, jagai usahamu. Jagai bisnismu. Jagai kesehatanmu. Karena kau milikku dan membawa reputasiku. Demikian kira-kira Tuhan mengarahkan kita. Ini harus dipahami, saudaraku sekalian. Kalau kita berpikir salah, artinya mengandalkan Tuhan itu artinya bagaimana Tuhan terlibat dalam pergumulan kita ketika ada dalam ancaman dan bahaya, bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani kita karena kita ada kebutuhan yang mendesak. Nah, kalau selama saudara punya konsep berlindung kepada Tuhan demikian, wah, saudaraku sekalian, berarti saudara tidak mengerti kebenaran. Tidak mengerti kebenaran. Kalau orang salah memahami apa itu mencari perlindungan Tuhan, pasti salah. Bukan Tuhan yang mendominasi dia, tapi dia mendominasi Tuhan. Tuhan itu hanya menjadi alat kontributor untuk menolong dia dalam segala persoalan dan pergumulan hidupnya. Iya. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, tidak punya visi hidup yang benar. Visi hidupnya itu hanya perkara-perkara di dunia ini. Nah, kalau sampai gereja mengarang visi-visi yang tidak sesuai kehendak Allah, betapa celakanya. Sebab pada dasarnya visi itu adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Kita hanya menerima saja. Dan visi Tuhan harus akhirnya bermuara pada rencananya menjadikan manusia menjadi manusia Allah yang tinggal di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita merasa, saudaraku sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang menjadi ahli waris kerajaan surga nanti, kita tidak perlu cemas menghadapi segala kondisi apapun. Karena kita percaya Tuhan akan pasti menopang kita. Jangan kita punya konsep berlindung kepada Tuhan yang salah. Akhirnya merusak hierarki. Seharusnya Tuhan yang mendominasi, menguasai kita. Loh, kita kok mau menguasai Tuhan, saudara? Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Dia mengatakan itu semata-mata, saudaraku sekalian, untuk kepentingan pribadi. Kasihan. Inilah fakta yang ada, saudara. Kepentingan pribadi. Hanya untuk kepentingan pribadi. Konyol. Konyol banget, saudaraku sekalian. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen hari ini. Sebenarnya dia tidak berlindung kepada Tuhan secara benar. Dia hanya memanfaatkan Tuhan. Tuhan mau dimanfaatkan. Sebab kalau orang berlindung kepada Tuhan itu orang harus mengerti apa inti persoalan hidup ini. Dan untuk menerima jawaban dari persoalan hidup ini orang berjuang. Jadi visi kita ke depan adalah bagaimana menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membuangnya ke neraka. Tapi takutlah akan Allah yang bukan saja berkuasa membunuh tubuh, tapi juga berkuasa membuangnya ke dalam neraka. Nah, ini inti persoalan. Jadi supaya kita tidak terbuang ke dalam neraka, jangan sampai terpisah dari Allah, kita mempersoalkan bagaimana menjadi berkenan kepada Tuhan, bagaimana mengerti kehendak Tuhan, bagaimana melakukan kehendak Tuhan tersebut. That's it, saudaraku. Luar biasa kan? Sangat luar biasa. Jadi sekarang kita sudah mulai harus berubah.
Jadi kalau kita ke gereja, kita berurusan dengan Tuhan hanya karena meminta perlindungan Tuhan dengan atau dalam versi yang salah, dengan atau dalam versi yang tidak dewasa, sekarang kita berlindung kepada Tuhan dalam atau dengan versi yang benar. Ini, gereja harus mengajarkan. Jadi kalau ada orang datang dan berkata, Pak Pendeta, saya belum menikah. Berapa umurmu, nak? Saya wanita, udah usia 40 tahun, belum menikah. Itu bukan inti persoalanmu, nak. Buat saya inti, Pak. Nah, ini masalahnya. Yang minor dibuat major, yang major dibuat minor. Yang nggak mutlak dimutlakkan, yang nggak mutlak dimutlakkan, yang mutlak tidak dimutlakkan. Ah, ini kan jadi konyol kalau begini. Mestinya yang mutlak dimutlakkan, yang nggak mutlak ya nggak dimutlakkan. Tapi ini nggak mutlak dimutlakkan, yang mutlak tidak dimutlakkan. Nah, akhirnya terjadi kerusakan hierarki. Allah yang mesti mendominasi manusia, manusia mau mendominasi Allah. Dengan bungkus kulit berlindung kepada Tuhan, minta tolong Tuhan. Dasarnya sama, saudaraku sekalian. Dasarnya sama. Dasarnya sama. Orang berlindung kepada Tuhan itu dasarnya adalah karena mau menyelesaikan masalah kekekalan. Maka tadi saya katakan orientasi berpikirnya harus benar. Tapi kalau orang berurusan dengan Tuhan hanya karena supaya masalahnya diselesaikan, kebutuhannya dipenuhi, ya itu bukan rencana Tuhan, saudaraku, bukan inti persoalan. Kita harus berpikir seperti Allah berpikir dengan inti persoalan yang Allah pahami, bukan inti persoalan manusia, saudara. Belajar firman Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini, itu bisa membuka mata hati pikiran saudara mengerti kebenaran. Jadi sekarang kita malu, kalau dikit-dikit ada persoalan datang kepada Tuhan berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan bukan tidak mau menolong, pasti menolong. Tapi apakah kamu bisa menolong dirimu sendiri? Tolong dirimu sendiri. Berjuanglah dulu dengan baik. Maka Tuhan akan buka jalan menolong saudara-saudara semua. Ya, jangan manjakan orang dengan dalih berdoa. Dengan cara membuat mereka itu seakan-akan bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Minta tolong Tuhan, Tuhan tolong. Saudara, yuk kita rubah cara berpikir kita. Kita mau ajarkan kebenaran ini kepada orang-orang muda, kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang tidak mengerti kebenaran. Berlindung kepada Tuhan adalah usaha untuk mengerti kehendak Tuhan, usaha untuk melakukan kehendak Allah, usaha untuk memenuhi rencana Allah, dan ini berkenan kepada Tuhan. Itulah yang buat kita aman. Kalau aku berkenan kepada Tuhan, aku melakukan kehendaknya, itu berarti aku menjadi berkenan. Saya percaya saudara-saudara sekalian sudah menangkap kebenaran ini. Sekarang tinggal bagaimana langkah hidup saudara untuk mewujudkan kebenaran ini di dalam kehidupan konkret saudara. Jangan berlindung kepada Tuhan hanya karena masalah dunia fana. Percayakan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudaraku sekalian, ya, jangan saudara salah lagi, jangan saudara keliru lagi, saudaraku sekalian. Jangan manjakan pikiranmu, jangan manjakan jiwamu. Berjuanglah untuk Tuhan, maksimalkan semua potensi. Kalau itu bagian kita, biar kita yang kerjakan. Dan kalau ada hal yang tidak bisa kita tangani di luar kemampuan kita, Tuhan pasti campur tangan. Belajar berlindung dengan baik berarti belajar mempersiapkan diri ke surga. Saudara-saudaraku, ada perbedaan yang sangat tipis antara memanfaatkan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Bedanya sangat tipis. Hanya kejujuran yang tulus yang dapat membuat seseorang menyadari apakah dia mau memanipulasi Tuhan, memanfaatkan Tuhan,
atau berlindung kepada Tuhan. Ketika seseorang berurusan dengan Tuhan hanya karena pemenuhan kebutuhan jasmani atau terhindar dari berbagai ancaman bahaya yang menyangkut kehidupan fisik dunia fana ini, ya, itu sebenarnya berarti memanfaatkan Tuhan. Tuhan itu bukan tidak bermanfaat, lebih dari itu, Dia segalanya dalam hidup ini. Tetapi jangan sampai kita itu menjadi orang beragama, kita menjadi orang bertuhan karena mau memanfaatkan Tuhan atau memanipulasi Dia. Nah, inilah sikap oportunis. Orang yang mencari keuntungan bagi diri sendiri tanpa melihat pihak-pihak lain yang terkait, saudara. Dan ini fakta yang terjadi, saudaraku. Pada umumnya agama itu menawarkan Tuhannya itu paling baik. Tuhannya paling benar. Jalannya paling lurus. Dan untuk membuktikan kelurusan jalan itu, membuktikan benarnya Allah yang disembah, maka mujizat berbicara, keajaiban meneguhkan. Saudara harus cerdas ya. Memang pada zaman Tuhan Yesus memberitakan Injil, Tuhan harus mengadakan mujizat. Mengapa? Supaya orang mendengar Dia berbicara. Itu maksudnya. Supaya orang mendengar ajarannya. Tuhan harus membuat mujizat. Sehingga Nikodemus, salah seorang tokoh agama Yahudi, berkata, jika bukan dari Allah, Tuhan tidak bisa berbuat demikian. Nah loh, bikin mujizat supaya mereka itu mendengar yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya, harus ada mujizat supaya mata rohani orang-orang pada waktu itu dan di zaman lain juga tertuju kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakan itu tanda, semeion. Tanda itu artinya, saudara, petunjuk arah. Petunjuk arah itu belum atau bukan tujuan, saudaraku. Petunjuk arah itu bukan tujuan, bukan tujuan. Petunjuk arah itu bukan tujuan, saudaraku. Petunjuk arah itu hanya petunjuk. Semeion. Kalau ada petunjuk arah misalnya kota Jakarta 60 km ke sana, atau kota Bogor 80 km ke sana. Ini belumlah tujuan, ini baru petunjuk arah. Dengan adanya petunjuk arah tersebut, maka orang diarahkan kemana tujuannya. Demikian pula dengan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Itu hanya untuk mengarahkan orang menuju kerajaan surga. Supaya orang dipulihkan keadaannya sebagai orang berdosa, menjadi manusia Allah yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, jelas ya, jelas sekali. Jangan kita memanfaatkan Tuhan. Tuhan lebih dari bermanfaat. Nah, menyedihkan sekali kalau banyak gereja yang sengaja membangun cara berpikir yang salah dalam benak orang Kristen. Allah kita benar loh. Oh, memang benar. Dan untuk membuktikan kebenaran itu mesti ada mujizat loh. Kalau orang kafir, orang belum mendengar Injil dengan baik, perlu pembuktian bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Perlu ada mujizat. Bahkan harus. Tetapi bagi orang-orang Kristen yang sudah tahu Dia Juru Selamat, saudara tidak perlu tanda lagi. Yang saudara dan saya lakukan adalah mengenal Tuhan lebih dekat. Mengenal Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Camkan, saudaraku sekalian. Camkan ini. Nah, ketika orang, saudaraku, memiliki konsep berlindung kepada Tuhan secara salah,
bahwa Tuhan memenuhi segala kebutuhan jasmani, bahwa Tuhan akan menolong dia dari segala persoalan-persoalan hidup yang bersifat fana ini. Orang yang memiliki konsep seperti ini, kalau dia kaya, dia kuat, dia terhormat, tidak terlalu perlu berlindung kepada Tuhan. Nah, semua sudah dicukupi. Dia harus tahu bahwa kalau kita berlindung kepada Tuhan itu, artinya usaha mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, memenuhi rencananya. Itu yang membuat kita aman. Jangan merasa aman, tapi ketika bertemu dengan Tuhan nanti, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Nah, celaka benar ini. Dia merasa pasti dikenal. Dari pernyataan orang-orang itu yang ditulis di Matius 7 ayat 21-23. Bukankah kami sudah mengusir setan? Bukankah kami sudah mengadakan banyak mujizat? Bukankah kami sudah bernubuat? Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Tuhan tidak mengatakan bahwa mujizatnya salah. Dia tidak mengatakan bahwa kesembuhannya dari setan. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Waduh, jangan sampai dalam kondisi begini. Aku tidak kenal kamu. Waduh. Celaka, saudaraku. Celaka benar. Kalau sampai begitu, celaka benar. Celaka sekali. Nah, orang-orang yang punya konsep berlindung kepada Tuhan dengan konsep yang tidak dewasa, artinya yang namanya berlindung itu kalau punya persoalan agar Tuhan tolong, ada ancaman Tuhan lindungi, ada kebutuhan Tuhan penuhi. Dia tidak akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh pada waktu dia kaya, berduit, tidak punya masalah. Nah, padahal hidup ini, saudaraku, hanyalah untuk dimuridkan Tuhan, diubahkan Tuhan. Hidup kita ini, saudaraku sekalian, hanya untuk mengabdi kepada Tuhan, saudara. Tidak yang lain, hanya mengabdi kepada Tuhan. Dan untuk bisa mengabdi, orang harus dewasa dulu. Bukan gelar sarjana teologi, bukan duit yang diserahkan untuk gereja. Dewasa dulu. Kalau Anda sekolah teologi, ya sambil sekolah harus bertumbuh dewasa. Pikul kuk yang kupasang, belajar padaku. Maksudnya apa? Seperti sapi liar harus dijinakkan baru bisa digunakan. Kita harus dijinakkan Tuhan dulu, saudaraku. Lewat perjalanan hidup itu, kita ini didewasakan. Makanya kita berlindung kepada Tuhan. Sebab yang kita hadapi itu paling kuat 3 ini. 1, kuasa kegelapan. 2, dunia ini, pengaruh dunia yang jahat ini. 3, diri kita sendiri. Pikiran kita itu seperti binatang liar yang harus dijinakkan. Daging kita ini seperti hewan liar yang harus dijinakkan, saudara. Iya, saudaraku. Jadi kalau kita berkata, engkaulah perlindunganku. Maksudnya apa? Kita menghadapi musuh. Kita perlu berlindung kepada Tuhan. Kuasa gelap. Nah, ini lawannya kalau bukan Tuhan siapa? Kalau bukan malaikat-malaikat yang kudus secara fisik atau secara mistis, ya. Menghadapi pengaruh dunia. Siapa kalau bukan Injil yang akan melengkapi kita? Menghadapi daging dan jiwa kita, Roh Kudus. Nah, kalau cuma soal makan minum, soal kebutuhan jasmani, ya orang kafir yang tidak punya Tuhan pun bisa eksis, bisa survive. Tidak perlu Tuhan. Artinya Tuhan sudah memberikan hukumnya, Tuhan berdaulat memberikan hukumnya, dan manusia harus ikuti track hukum itu. Jangan kita jadi manja, berkata Tuhan tolong berkati ini, berkati itu. Loh, orang kafir tidak punya Tuhan kok bisa diberkati secara finansial? Karena kerja keras dan bertanggung jawab. Makanya kita juga kerja keras dan bertanggung jawab. Kalau kita berlindung kepada Tuhan karena kita menghadapi kuasa gelap, pengaruh dunia yang jahat, di mana kita perlu Injil, dan diri kita sendiri yang sudah hidup dalam kodrat dosa atau sinful nature, kita butuh tuntunan Roh Kudus. Kita baru, aku berlindung kepadamu Tuhan. Jangan merasa aman hanya karena duit banyak, ya. Jangan merasa nyaman kalau hanya lingkungan baik. Waduh, saudaraku,
Kalau sudah merasa nyaman dan aman hanya karena itu, konyol, saudaraku. Kita harus merasa aman kalau kita hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Itu intinya, saudaraku. Kita merasa aman hanya ketika kita memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Itu intinya, saudara. Ya, kalau hanya punya rumah sendiri, udah punya rumah, gaji cukup, deposito banyak, aman. Belum. Siapa yang bisa jamin uang kita masih ada besok? Siapa yang bisa menjamin dunia ini akan tetap aman seperti yang saudara rasakan sekarang? Bisa terjadi banyak goncangan yang tidak pernah kita duga. Tapi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita berlindung kepadanya dengan cara berusaha berkenan kepadanya, baru kita betul-betul aman. Nah, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan itu, orang-orang yang mau bertumbuh dewasa. Karena Tuhan menuntut kita makin dewasa. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Kita harus bertumbuh dewasa. Jadi untuk mencapai huruf S harus ada A, B, C, D. Sebelum S, A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Nggak bisa A langsung K, L, M, N. Nggak bisa. A, B, C, D. Di sini dibutuhkan waktu, take time. Dibutuhkan waktu, take time. Nah, Tuhan memberikan kita kesempatan atau waktu untuk berubah, waktu untuk terus bertumbuh. Ini indah sekali, saudaraku. Waktu kita untuk bertumbuh, berubah, itu indah sekali, saudaraku. Waktu untuk berubah, itu indah sekali, saudaraku sekalian. Jadi, jangan karena sudah merasa aman, tidak ada problem, tidak ada masalah, kita jadi lengah. Nggak bertumbuh lagi, saudara. Kita harus terus mencari Tuhan. Kita harus memeriksa diri kita dengan seksama bahwa keadaanku belum seperti yang Tuhan kehendaki. Selalu merasa miskin di hadapan Tuhan. Jangan seperti ahli Taurat orang Farisi yang merasa sudah baik sehingga tidak perlu bertumbuh lagi. Ini perlu ada pertumbuhan terus-menerus, pertumbuhan batiniah yang baik. Sampai kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan kepada kita kairos yang berharga. Kairos yang luar biasa. Kairos itu artinya momentum. Kata kairos bisa diterjemahkan waktu. Kairos, momentum. Dan momentum itu diberikan Tuhan kepada kita secara berurut. Secara berurut. Momentum itu. Ada kronos, diterjemahkan waktu juga. Kronologi. Di rentang waktu yang terbatas, ada kronos. Ya, kronologi. Tapi kronologi itu dalam bungkus hora. Diterjemahkan waktu juga dalam bahasa Yunani. Artinya durasi, hora. Ada durasi yang Tuhan berikan. Ada momentum kairos. Dan kairos yang diberikan ada kronologinya. Kata-kata ini semua bisa diterjemahkan sebagai waktu. Kronos, kairos, hora. Dan Tuhan bekerja dalam ketelitian yang sempurna untuk menjadikan kita anak Allah yang agung. Jadi sebelum Tuhan datang kembali atau sebelum kita menutup mata, mati atau meninggal dunia, kita harus melihat waktu ini waktu yang menegangkan. Harus ada perasaan krisis. Bukan berarti lalu kita jadi tidak damai, tetap dalam damai sejahtera Allah. Tapi ada sense of crisis, perasaan krisis. Sebab kita harus mencapai satu level kehidupan kekristenan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau belum sampai itu, aku belum aman. Mesti begitu. Ada orang yang berpikir, kalau hartaku belum sampai 50 miliar, aku belum aman. Sudah sampai 50 miliar masih belum aman rasanya. Kalau belum 200 miliar, belum aman. Terus jadi anak setan orang-orang begitu itu, saudaraku sekalian.
Tapi kita harus berkata, kalau aku belum mencapai target ini, aku merasa belum aman. Ketika aku bertemu muka dengan Tuhan nanti, aku pasti tidak tahan berdiri di hadapannya. Maka kita kerja keras untuk terus mencapai kesucian yang lebih tinggi. Terus. Dan ketika kita mencapai level tertentu, kita masih merasa kurang aman juga. Aku harus lebih baik dari hari ini. Supaya ketika aku nanti ketemu Tuhan, aku melihat senyumnya. Making him smile. Membuat dia tersenyum. Making him smile. Oke, kita membuat Tuhan tersenyum, saudaraku. Inilah kekristenan yang indah. Ya, kekristenan yang sejati. Nah, kalau hubungan kita dengan Tuhan, interaksi kita dengan Tuhan, hanya diwarnai dengan, kebutuhan perlindungan Tuhan untuk masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya, ini yang membuat orang-orang Yahudi tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Karena mereka memiliki versi yang berbeda dengan yang Tuhan Yesus miliki. Versi juru selamat yang berbeda. Versi penyelamatan yang berbeda dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan sekarang banyak gereja, banyak pendeta mengajarkan versi keselamatan yang salah. Mereka berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, bukan berorientasi pada kekekalan. Kalau orang berorientasi pada kekekalan, yang dipikirkan pasti ini, apa? Bagaimana berkenan kepada Tuhan. Bagaimana berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hari-hari hidupnya diisi untuk making him smile. Mempelajari kebenaran seperti ini, saudaraku sekalian, indah sekali. Dan tidak banyak orang yang mengerti. Dan memang tidak semua orang dipanggil untuk mengerti sampai taraf ini. Tapi kalau saudara mendengar kebenaran ini, berarti saudara adalah orang yang terpilih untuk menangkap sesuatu yang luar biasa. Supaya saudara-saudara sekalian ditumbuhkan, didewasakan menjadi manusia Allah yang agung, saudaraku. Nah, sekarang kita melihat hierarki. Allah, lalu di bawahnya ciptaan. Jadi kita berperkara dengan Tuhan sekarang bukan karena kita punya persoalan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Tapi persoalannya adalah mengapa kita diciptakan Tuhan. Persoalannya adalah mengapa kita diciptakan oleh Tuhan. Persoalannya adalah mengapa kita eksis. Suatu hari nanti, saudaraku, ketika seseorang meninggal dunia atau tutup mata dan buat kekekalan, semua fasilitas yang dulu menyenangkan dia, membahagiakan dirinya lenyap. Mobil, rumah, apartemen, kehormatan, uang, pangkat, gelar, rupiah, dolar, semua lenyap. Bahkan pada saat itu, ia juga tidak punya keinginan apa-apa lagi. Ya, yang sisa apa? Ya, yang sisa cuma dirinya sendiri. Ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Begitu Alkitab mengatakan di Lukas pasal 12. Orang kaya yang hanya mengumpulkan harta untuk lebih banyak lagi hartanya. Nah, itu. Mau lebih banyak lagi hartanya. Itu dia. Itu dia. Tidak kaya di hadapan Tuhan, saudara. Betapa mengerikan itu. Tetapi kalau kita sekarang hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, hanya untuk menyenangkan Tuhan, ketika semua hal yang kita bisa raba, saksikan, nikmati dengan hidup kita hari ini lenyap, tapi kita telah menyenangkan Tuhan di tahun-tahun hidup kita, sepanjang hari kita memiliki harta abadi, yaitu Tuhan sendiri. Haleluya. Kita tidak pernah menyesal. Kita menjadi orang yang mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan berusaha untuk menemukan tempat kita guna mengabdi dan melayani Tuhan. Tuhan, aku aman kalau aku berkenan di hadapan-Mu. Aku aman, Tuhan, kalau aku melayani, mengabdi kepadamu. Aku aman kalau aku tidak menyanyiakan anugerah keselamatan yang Kau berikan padaku. Itu baru benar. Jangan diganti dengan aku aman, Tuhan, kalau aku punya rumah pribadi. Aku rasa nyaman dan lengkap kalau aku punya jodoh. Aku merasa aman dan nyaman kalau aku punya anak. Ini rusak, saudara. Rusak. Tuhan itu didominasi. Tipis batasnya antara
berlindung kepada Tuhan karena mau memanfaatkan Tuhan, atau berlindung kepada Tuhan karena mau dimanfaatkan Tuhan. Itu batasnya tipis. Berlindung kepada Tuhan hanya karena pemenuhan kebutuhan jasmani. Berlindung kepada Tuhan karena kita mau berkenan kepadanya. Waduh, batasnya tipis sekali, saudaraku sekalian. Tapi kita sekarang sudah tahu bagaimana berlindung kepada Tuhan secara benar. Kita memilih apa yang benar dan menghidupi kebenaran itu dalam diri kita. Menghidupkan kebenaran itu dalam diri kita. Menghidupi diri kita dalam kebenaran itu atau menghidupkan kebenaran itu di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Sola Gracia.